Idza tawadda'a al-abdul muslimu awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qadril ma'. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kanat batashadha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qadril ma'. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qadril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Kata Nabi, apabila seorang hamba, seorang muslim berwudu, maka dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya segala dosa yang dia lihat dengan matanya. Apa yang dilihat dengan matanya, maka dosa itu ikut mengalir dengan air. Riwayat yang lain mengatakan, ini periwayat agak ragu nih. Dia ingatnya, kullu khati'an nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'. Dia ingatnya ma'al ma' atau akhir qatril ma'. Lupa, itu doang untuk riwayatnya. Jadi enggak dianggap lupa, cuman dia meriwayatkan sambil mengatakan dengan air. Kalau nggak salah dia bilang gitu, dengan di ujung air yang terakhir menetes gitu. Itu dua riwayat, bukan dua riwayat, dia sendiri cuman agak ragu menangkap ini. Ya, dia ingatnya dengan air. Dan dia ingat juga kayaknya Rasulullah nyebutnya apa? Dengan air terakhir, tetesan terakhir dari air wuduknya. Fa'idza ghasala yadayhi, kalau dia membasuh kedua tangannya, keluarlah dosa dari kedua tangannya dengan apa saja yang dia lakukan dengan tangannya. Ya, keluarnya dengan air, atau maksudnya keluarnya sampai dengan tetesan air yang terakhir dari basuhan tangannya. Sama begitu juga kedua kaki. Semua yang dilakukan dengan kakinya, langkah-langkah yang dia langkahkan untuk kemaksiatan, maka keluarlah semua dosa-dosanya dari ujung kakinya, berbarengan dengan air yang keluar, yang turun dari kakinya. Maka sampailah dia selesai wudu, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai habis wudu bersih dari segala dosa. Ya, sampai dia habis wudu bersih dari segala dosa. Itu wudu kita. Makanya orang makin sering wudu makin bersih dari dosa. Orang yang jarang wudu banyak dosa. Kenapa? Karena dosanya kagak pernah dihapusin, disiramin. Mobil tiap hari biarin berdebu, ya, nggak dicuci, ya, berhari-hari 6 bulan, tebel. Ya, kalau diwuduin ya, di steam seminggu sekali, dibersih terus. Itu gambarannya. Nah itu dosa kita dicuci di dunia ini dengan air. Kalau dosanya orang ntar di hari kiamat cucinya pakai api. Mumpung masih bisa cuci pakai air, dari sekarang deh kita cuci dengan apa? Dengan air wudhu kita. Ya, biasain sering-sering wudhu. Kalau orang kita masuk kamar mandi, ya, mungkin kita kalau nurutin setiap batal wudhu agak repot. Tapi kita usahain dari sekarang. Kalau masuk kamar mandi keluar udah wudhu. Gitu. Walaupun terbatal, tapi dibiasain dari mulai kalau kita masuk kamar mandi jangan cuma kencing doang, wudhu juga tambahin. Biasain dari situ. Ya. Ya, kalau orang yang udah hebat, setiap batal, misalnya tadi kentut, wudhu. Ya, tadi misalnya habis lagi di jalan di ke Alfamart, bayar kasir, dia bisa sholat terus ke Alfamart, ada yang beli, batal, nyentuh tukang kasir nih, nggak sengaja, nyampe rumah pulang wudhu lagi. Nah, kalau kita mungkin nggak bisa sampai kayak gitu banget, setidak-tidaknya kita belajar lewat kamar mandi. Setiap kita keluar kamar mandi, kecuali kita sudah dalam keadaan berwudu. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa saja yang Allah Ta'ala hapuskan dari dosa-dosanya seorang hamba, dan Allah naikkan derajatnya seorang hamba. Qalu, sahabat mengatakan, bala, mau ya Rasul. Bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intizarus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Ya. Apa yang mengangkat derajat, apa yang menghapuskan dosa? Pertanyaan itu yang pertama adalah isbahul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam keadaan yang enggak enak. Ya, lagi di puncak dingin, wudunya tetap sempurna. Ya, wudhunya tetap sempurna. Kalau kita kan lagi dingin begitu, dijemur sekali-sekali aja dah. Dingin nggak kuat. Ya, tapi kalau mereka
yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, walaupun cuaca lagi nggak enak, walaupun fisik mungkin lagi nggak enak, kena air tetap disempurnakan wudunya. Wa kasratul khutu ila masajid, dan memperbanyak langkah menuju masjid. Artinya apa? Sering ke masjid dan dia upayakan langkahnya lebih jauh untuk menuju masjid. Wa intizaru shalah pada shalah, nunggu sholat setelah sholat. Sholat maghrib di masjid ditungguin sampai sholat isya. Makanya ulama kita banyak bikin taklim antara maghrib dan isya, mengambil ini fadilah, nungguin sholat setelah sholat, nungguin sholat setelah sholat dengan kajian, dengan ilmu antara maghrib dan isya. Karena waktu yang paling singkat untuk menunggu antara sholat dengan sholat berikutnya itu sholat maghrib ke isya. Tapi ada ulama lain mengatakan, ya, kalau begitu kita agak susah. Kenapa? Karena orang mungkin ada yang di kantor. Ya, kalau pikiran nungguin sholat setelah sholat, berarti habis sholat zuhur nggak keluar masjid, nungguin lagi. Masjid. Maksudnya nungguin bukan berarti kita harus di situ, tapi kita selalu menanti kedatangan waktu sholat. Udah masuk belum nih? Bukan sholat berjamaah nih, gitu. Ya, habis sholat subuh kalau zuhur lama, repot nungguin zuhur. Kalau habis sholat subuh repot nggak? Ya. Tapi dia orang yang selalu menanti waktu sholat datang, dia pengen sholat berjamaah, itu dimaksud maksud juga itu maksud. Ya. Dia selalu menunggu, berkaitan dengan masjid karena selalu ingin sholat berjamaah. Wa intizaru sholat pada sholat. Padahal itu berlibat, maka itu adalah ribat. Padahal itu berlibat. Ya, karena ribat itu berjuang menunggu tempatnya dia di dalam peperangan. Ya, jalan di posnya dia di dalam terlibatnya dia namanya. Tempatnya dia menetap fisabilillah. Artinya apa? Jihad fisabilillah maksudnya. Wallahu a'lam.